Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semua? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan tetap semangat. Dalam masa sekarang ini, kita kadang bosan di rumah. Tidak ada kegiatan, sehingga kita akan mencari kesibukan untuk mengisi waktu luang kita. Mau ngapain ya? Buat apa ya? Kalau sudah ada ide nantinya, caranya gimana? Nah, kita bisa melihat di buku atau di YouTube, serta mengikuti setiap langkah yang ada. Ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu mewariskan budaya melalui teks prosedur. Kompetensinya adalah mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Pada waktu SD, kamu juga sudah pernah mendengar tentang teks prosedur. Cuman namanya memang berbeda, yaitu teks petunjuk. Dan sekarang kita akan mengetahui apa itu teks prosedur. Ciri-cirinya bagaimana? Sebelum kita masuk materi selanjutnya, kamu subscribe dulu ya channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Untuk bahan-bahannya sebagai berikut ya. Seperti biasa, yang pertama kali aku lakukan yaitu aku akan aktifkan raginya dulu, dan ini ada 130 ml susu cair hangat. Kemudian masukkan 60 gram gula pasir ke dalamnya. Lalu aduk-aduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, lalu masukkan 1 sendok teh ragi instan dan aduk-aduk kembali. Selanjutnya, ini akan kita diamkan dulu hingga dia berbuih. Sambil menunggu raginya aktif, kita campur bahan keringnya. Dalam mangkuk, masukkan 250 gram tepung terigu, 1/4 sendok teh baking soda. Lalu ini kita aduk-aduk dulu ya hingga semuanya tercampur rata. Nah, setelah raginya terlihat berbuih seperti ini, tandanya ragi masih aktif dan siap kita gunakan. Kemudian kita masukkan 1 butir kuning telur ke dalamnya. Kenapa saya gunakan cuma kuningnya saja? Karena aku mau odadingnya nanti tekstur dalamnya lebih lembut. Aduk-aduk sebentar. Selanjutnya kita tuang ke dalam tepung. Kemudian kita aduk-aduk hingga menjadi sebuah adonan. Nah, setelah adonannya menyatu seperti ini, lalu kita masukkan 1 sendok makan margarin. Dan tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga kira-kira margarin dan garamnya menyatu dengan adonan. Bila sekiranya teman-teman mau ngulinin ini adonan juga boleh ya. Nah, setelah kira-kira semuanya sudah menyatu, ini aku sudahi ngaduknya. Lalu ini langsung aja kita tutup dengan plastik wrap dan kita diamkan selama kurang lebih 1 jam atau hingga dia mengembang 2 kali lipat. Setelah dia mengembang, lalu kita buka dan kempiskan.
Pada papan kerja, kita taburi dengan sedikit tepung. Taruh adonan. Lalu ini kita bulatkan, untuk selanjutnya kita pipihkan. Nah, setelah pipih, lalu kita rapikan pinggir-pinggirnya. Kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian. Untuk besar kecilnya sesuaikan dengan selera ya. Setelah selesai kita bagi-bagi, lalu olesi atasnya dengan sedikit air, gunanya untuk menempelkan biji wijen. Setelah terolesi semua, lalu kita taburi atasnya dengan biji wijen. Kalau teman-teman gak ada biji wijen, tanpa biji wijen pun juga gak apa-apa ya. Kemudian ini kita diamkan sebentar selama 10 menit supaya adonannya agak mengembang dan biji wijennya menempel dengan sempurna. Nah, setelah 10 menit kita buka dan siap kita goreng. Tuang minyak dalam penggorengan. Setelah minyak panas, kita masukkan satu persatu. Kita goreng dengan api sedang. Setelah kita lihat bawahnya kuning kecoklatan, lalu kita balik. Sekiranya bawahnya sudah matang, lalu kita angkat. Nah, ini dia kue odading ala Mang Olehnya sudah jadi. Cara buatnya sangat gampang dan mudah banget. Dan satu lagi, dengan resep ini kita nggak perlu capek-capek ngulenin ya. Teks prosedur. Teks prosedur yaitu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu yang diinginkan. Tujuan teks prosedur. Nah, buat apa teks prosedur dibuat? Nah, tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar kita sebagai pembaca atau pendengar dapat secara tepat mengikuti langkah-langkah tersebut. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah. Kedua, bersifat objektif. Yang tiga, dijelaskan secara detail. 4. Bersifat aktual dan akurat, menggunakan kata kerja aktif. Kelima, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Keenam, menggunakan imperatif atau bersifat memerintah atau memberi komando. 7. Menggunakan kata keterangan. 8. Menggunakan kalimat saran dan larangan. Ayo kita bahas satu persatu ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah. Teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Pada umumnya ditulis menggunakan angka, tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti
pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, bersifat objektif. Teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif, berdasarkan percobaan atau analisis, bukan khayalan penulis. Yang ketiga, dijelaskan secara detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runut. Setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Banyak dikemukakan gambaran rinci tentang benda-benda yang dipakai, termasuk jumlah, bentuk, dan ukuran yang akan dipakai. Teks prosedur bersifat aktual, terbaru, dan akurat. Ukurannya dan ketentuannya sudah jelas. Yang kelima, menggunakan konjungsi atau penghubung. Kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Keenam, menggunakan imperatif atau bersifat memerintah atau memberi komando. Biasanya, kalau teks prosedur akan memerintahkan langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Panaskan oven sebelum memasukkan adonan. Itu contoh salah satunya. Ketujuh, menggunakan kata keterangan. Dalam teks prosedur biasanya memakai keterangan tempat dan waktu. Dan keterangan syarat. Contoh, letakkan adonan dalam mangkok kaca. Diamkan selama 5 menit. Itu memakai keterangan waktu. Menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan langkah yang lainnya. Kalimat larangan yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Contoh, kamu juga dapat memberikan selotip pada setiap lipatan agar sampul tidak mudah lepas.